Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 25 Januari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta Pertobatan Santo Paulus Rasul. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengajar segala bangsa dengan pewartaan Santo Paulus Rasul. Semoga kami yang hari ini merayakan pertobatannya makin mendekati Engkau seturut teladannya dan menjadi saksi kebenaran-Mu bagi dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang hari ini 25 Januari Pesta Rasul Paulus. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Setiap orang pasti punya pengalaman rohani, yaitu ketika ia merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Rasul Paulus merasakan pengalaman kehadiran Tuhan itu ketika ia dalam perjalanan ke Damsyik. Pada awalnya, Paulus merasa dirinya adalah orang yang paling hebat, yang paling penting, yang paling pandai. Ia merasa sungguh dibutuhkan oleh orang lain. Ia merasa di atas semua orang. Akan tetapi, perjumpaan dengan Tuhan menjadi titik awal perubahan hidupnya. Rasul Paulus mendapatkan teguran dari Tuhan. Teguran keras bertujuan untuk melembutkan hatinya. Tuhan mengubah hidupnya dengan cara yang tidak diduga sebelumnya. Paulus diajak merenungkan tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu menjadi pewarta kabar baik kerahiman dan belas kasih Tuhan. Dalam sabda Tuhan hari ini,
Yesus mengatakan di hadapan para murid-Nya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Tuhan memanggil kita dalam cara hidup kita, bekerja, dan berelasi dengan orang lain. Kita hidup di dunia dengan tujuan mewartakan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Cara Tuhan bertindak seringkali tidak seperti yang kita bayangkan, yang kita harapkan. Tuhan punya jalan sendiri yang tidak selalu kita pahami. Tuhan menyapa manusia dengan beraneka cara. Ia bisa bertindak dengan keras sekaligus lembut. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita diminta untuk peka, melihat pengalaman kehadiran Tuhan, sekaligus merefleksikan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan, supaya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sungguh menyadari kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita, kabar baik, dan belas kasih Tuhan itu dalam hidup kita masing-masing. Ya Allah, buatlah hati kami peka akan pengalaman yang sudah Engkau berikan pada diri kami. Mampukanlah kami untuk menerima pengalaman rahmat, dan biarlah hati kami terbuka untuk melihat karya agung-Mu dalam hidup ini. Manambo Gusti, mugi tinar buka amre pro abdi, saged nampi sabda suci winedarno Gusti, dawa timbalante supados jiwamu tansah nderek paduka. Paringa daya lumantar sang sabda, supados pro abdi anglampahi dawuh suci. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.